Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang pendidikan. Hal apa yang paling berkesan selama masa SMA? Selama masa SMA karena saya itu sempat mengenyam di dua SMA, yaitu SMA 1 Bekasi dan SMA 1 Cilimus, sehingga kesannya tentu saja banyak teman, lalu juga karena aktif di kegiatan ekstrakurikuler, yaitu di Paskibraka, sehingga tentu saja sangat mengasihkan dan banyak pengalaman yang didapat. Berkuliah di mana? Kuliah apa nih? Kuliah S1 di Universitas Singapura Bangsa Karawang, Jurusan apa? Fakultas Hukum. Waktu itu tahun 93. Jadi Unsika masih dua kampus 1 di Bypass dan kampus 2-nya di Teluk Jambe. Jadi sempat dulu kuliah di Fakultas Hukum di kampus 1 di Bypass. Pendidikan terakhir sekarang? Bukan pendidikan terakhir, tapi masih sekolah sekarang di Universitas Islam As-Syafi'iyah, sama Fakultas Hukum di program doktoral. Alhamdulillah sedang menyelesaikan disertasi. Apalagi Kenapa memilih jurusan tersebut? kenapa memilih jurusan hukum? Ya karena memang minatnya di situ, lalu juga ada pengalaman keluarga yang saat masih usia SMP itu sempat terjadi penggusuran lahan di tempat kita tinggal. Lalu dari situ ada keinginan untuk belajar sebenarnya apa yang terjadi dengan kita saat itu gitu. Sehingga ya sebenarnya yang memotivasi kuliah di Fakultas Hukum itu ya pengalaman pribadi gitu. Jadi keingintahuan apa yang terjadi saat itu pada saat kita mengalami penggusuran akibat sengketa lahan, sehingga ada keinginan untuk menggali lebih jauh tentang apa yang terjadi saat itu gitu. Apakah ada kesulitan saat kuliah? Banyak lah kesulitan biaya tentu saja, lalu kesulitan kalau pada saat pas masuk di strata 1 ya kesulitan adaptasi dari biasa kita anak SMA lalu masuk ke dunia kampus di perguruan tinggi, tentu saja beda pergaulan dan kebiasaannya. Saya kira itu seperti kebanyakan orang masa transisi itu, perpindahan dari masa-masa SMA ke masa perguruan tinggi itu yang mungkin menjadi proses yang agak sulit. Sekarang bekerja di mana dan sebagai apa? Sekarang dosen di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Jadi Universitas Singapura Bangsa Karawang itu sekarang sudah negeri sejak tahun 2014, dan yayasannya yang menaungi Unsika dahulu akhirnya mendirikan kampus swasta yang baru yang diberi nama Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan sampai saat ini sudah berjalan 5 tahun gitu. Sudah berapa lama bekerja di tempat tersebut? Seumur dengan berdirinya Universitas Buana Perjuangan Karawang, ya ini 5 tahun berjalan, 5 tahun menjadi dosen. Apakah gaji yang didapatkan sesuai dengan pekerjaan yang dijalani? Karena menjadi dosen adalah intinya adalah pengabdian, juga selain kita sambil mengajar juga tentu saja otomatis juga belajar terus menggali ilmu, karena memang kewajiban seorang muslim itu belajar sampai ke tidak batasnya selama masih hidup.
ya kita diwajibkan belajar, sehingga menurut saya penghasilan itu menjadi hal yang bukan hal yang utama gitu. Tetapi sejauh ini saya rasakan masih cukup memadai untuk kebutuhan hidup keluarga. Pesan untuk anak SMA. Pesan-pesan untuk anak SMA sekarang, tentu saja karena tantangannya lebih berat dibanding dengan masa-masa SMA saya dulu, dengan kemajuan peradaban, dengan kemajuan teknologi, tentu saja mempunyai tantangan yang jauh sangat lebih berat dibanding dulu. Anak-anak SMA sekarang dituntut lebih punya mental yang lebih kuat lagi dalam menjaga pengaruh-pengaruh negatif dari perkembangan zaman, perkembangan teknologi gitu. Jadi kemajuan perkembangan teknologi ini kita ambil hal-hal positifnya, jadi hal kemanfaatan dari perkembangan teknologi tersebut, bukan diambil dari hal-hal atau implikasi negatifnya. Saya kira jika kita mampu mengambil hal-hal positif dari perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan industrialisasi di Karawang ini, tentu saja kita akan justru sebaliknya bukan menjadi rintangan, tetapi justru akan menjadi mendorong kita untuk lebih bisa belajar lebih baik lagi. Apalagi pertanyaan kita.